Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Maman Suryaman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama. Di sini saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Fauzan dengan nomor pokok mahasiswa 10120197. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dahsyatnya sakratul maut dan apa yang harus dilakukan saat sakratul maut. Mungkin tanpa berlama-lama di sini saya akan memulai kepada materi yang pertama, sakratul maut. Orang yang meregang nyawa di ambang pintu kematian mengalami rasa sakit yang bukan alang kepalang. Saat-saat kritis itulah yang disebut dengan sekarat atau sakratul maut. Maksud sakratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq atau perkara yang benar adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakratul maut dengan kematian. Lalu selanjutnya dahsyatnya sakratul maut. Sakratul maut, detik-detik yang menegangkan lagi menyakitkan. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Di antara dalil menegaskan terjadinya proses sakratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat sakratul maut bil haq jalika makunta minhu tahij. Yang artinya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Surat Qaf ayat 19. Lalu selanjutnya, datangnya kematian menurut Al-Quran. Kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Katakanlah, di sini ada surat Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautul ladzi tafiruna minhu fa innahu mulakikum taruduna ila alimil gaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu selanjutnya ada dari surat Al-Mutafikun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walayu akhirallah nafsan izaja ajaluha walahu hakabirum bima ta'malun. Artinya, kematian telah ditentukan waktunya, tidak dapat ditunda ataupun dipercepat, dan Allah sesekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu selanjutnya tanda-tanda datangnya kematian. Pertama, orang yang mau meninggal akan melihat malaikat maut. Jika dia termasuk calon orang yang berbahagia, maka dia melihat malaikat maut dalam rupa yang bagus dan melihat malaikat rahmat berwajah putih. Mereka membawa kapan dan tikar dari surga. Mereka duduk daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat mautnya seraya duduk di sisi kepala dan berkata, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduannya. Adapun jika dia termasuk calon orang yang celaka, maka dia akan melihat malaikat maut dengan rupa yang lain, serta melihat malaikat azab menghitam wajahnya. Mereka membawa kapan dan tikar dari api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut seraya duduk di sisi kepalanya dan memberinya kabar gembira dengan kemurkaan Allah atasnya. Dan dia melihat tempat duduknya di neraka. Berkatalah malaikat maut, keluarlah wahai jiwa yang keji dan bergembiralah dengan kemurkaan dan kemarahan Allah. Lalu yang kedua, dengan keadaan yang demikian, saat orang yang meninggal melihat malaikat maut, dia pun lemas, tidak berkutik, mual, merasakan pedihnya sakarat dan kesusahan, tidak mampu berkata-kata. Dia mendengar tapi tidak mampu menjawab, melihat tapi tidak mampu menerangkannya,
hati pun kacau, detak jantung sudah tidak beraturan, kadang dia tersadar, kadang dia pingsan karena pedihnya sakratul maut. Ya Allah, tolonglah kami atas sakratul maut. Lalu selanjutnya, tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu telah meninggal. Pertama, terbelalaknya mata. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah masuk kepada Abu Salamah sementara matanya telah terbelalak. Kemudian Nabi memejamkannya seraya bersabda, sesungguhnya jika roh itu dicabut, mata akan mengikutinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang kedua, condongnya hidung ke arah kanan atau kiri. Ketiga, kendur atau terbukanya rahang bawah karena kendurnya seluruh anggota tubuh secara umum. Keempat, diam dan berhentinya detak jantung. Yang kelima, mendinginnya seluruh tubuh secara umum. Keenam, merapatnya betis kanan dengan betis kiri dan sebaliknya berdasarkan firman Allah. Di sini ada surat Al-Qiyamah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tapatis saku bisyak, yang artinya dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah kita yakin akan kematiannya? Yang satu, memejamkan kedua matanya. Yang kedua, menutupkan mulutnya. Yang ketiga, melemaskan tulang-tulang persendian seketika 1 jam setelah kematiannya untuk memudahkan perpindahan, pemandian, dan pengkafanannya. Keempat, meletakkan pembarat yang sesuai di atas perutnya agar tidak menggelembung jika tidak disegerakan proses pemandiannya. Yang kelima, menutup seluruh lubang tubuh hingga diselenggarakannya perawatannya. Karena mempercepat penyelenggarakan jenazah. Berdasarkan sabda Nabi, bersegeralah kalian menyelenggarakan jenazah. Jika dia salih, maka sebuah kebaikan telah kalian ajukan. Jika selain itu, maka sebuah keburukan yang kalian letakkan dari leher-leher kalian. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, bersegera membayar hutangnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, jika seseorang mukmin tergadaikan oleh hutangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu selanjutnya, sakratul maut untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Lalu sakratul maut orang-orang yang jalim. Di akhir sakratul maut, seorang manusia akan diperlihatkan padanya wajah 2 malaikat pencatat amal. Kepada orang jalim, si malaikat akan berkata, semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Kaulah yang membuat kami terpaksa hadir ke tengah-tengah perbuatan kejimu, dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan burukmu, memaksa kami mendengar ucapan-ucapan burukmu. Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Ketika itulah orang yang sakarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat itu. Lalu ada 4 cara menghadapi orang sakratul maut menurut ajaran Islam. Yang pertama, menghadapkan orang tersebut kepada arah kiblat. Miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bila hal ini susah dilakukan, terlentangkanlah dia dengan posisi kepala sedikit diangkat sehingga wajahnya menghadapkan ke arah kiblat. Demikian pula kedua ujung kakinya juga disunahkan untuk menghadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, membacakan talqin. Ketika seseorang sedang mengalami sakratul maut, maka kita disunahkan untuk menalkinkannya. Bacakan ia kalimat syahadat la ilaha illallah dengan suara yang lembut. Yang ketiga, membacakan surat Yasin. Disunahkan untuk membaca surat Yasin di dekat orang yang sedang sakratul maut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u ala mautakum Yasin. Artinya, bacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sakratul di antara kalian. Keempat, mengajaknya berbaik sangka kepada Allah. Orang yang tengah dalam keadaan sakit dan sudah merasakan tanda-tanda kematian dianjurkan untuk berbaik sangka, husnudon, kepada Allah SWT. Dalam keadaan seperti ini, hal terbaiknya yang perlu dilakukan adalah membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah diperbuat selama di dunia. Justru dianjurkan untuk membayangkan bahwa Allah SWT akan menerimanya dan mengampuni semua dosa-dosanya. Selanjutnya, dengan melakukan keempat hal di atas, diharapkan orang-orang yang sedang mengalami sakratul maut bisa menjadi orang yang husnul khotimah, dan semoga semua umat muslim termasuk orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.